Ratu Sabu. Dan dari tangan pelaku, polisi juga sudah berhasil mengamankan sebanyak 82 paket narkotika jenis sabu seberat 100 gram. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan dari Tribun Cirebon, ada Handika Rahman yang kini akan melaporkan. Halo rekan Handika. Halo Dea. Bisa Anda informasikan bagaimana sebenarnya peran dari Ratu Sabu ini? Sebagai apa? Baik Dea, dapat kami sampaikan pada pagi hari tadi Polres Indramayu mengungkap kasus sindikat pengedaran narkotika di Kabupaten Indramayu, di mana salah satu tersangkanya itu merupakan seorang perempuan. Dia merupakan bos besar bandar sabu dan diketahui juga perempuan tersebut memiliki julukan sebagai Ratu Sabu di Kabupaten Indramayu. Dari tangan tersangka ini, polisi diketahui juga mengamankan sebanyak 100 gram sabu yang didapat dari tangan pelaku saat diamankan di rumah tersangka lainnya yang juga ikut diamankan berinisial D di Kecamatan Terisi. Oke, Handika, lalu tadi Anda sebutkan bahwa wanita ini sudah menjadi tersangka ya. Lalu bagaimana dengan ancaman hukumannya? Baik Dea, menurut keterangan dari pihak kepolisian, Ratu Sabu ini dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika, di mana ancaman hukumannya itu 4 sampai dengan 20 tahun penjara atau pidana denda 1 miliar sampai dengan 10 miliar rupiah. Hal ini mengingat peran dari wanita tersebut yang merupakan bos besar bandar sabu, di mana dalam aksinya tersebut wanita ini melakukan transaksi jual beli dengan cara bertemu langsung atau bertransaksi langsung dengan para pembelinya. Ya. Oke, lalu bisa Anda ceritakan mengenai tersangka lainnya yang juga sudah diamankan itu? Ya baik ya, untuk pengungkapan kasus pada hari ini itu terdiri dari 6 laporan polisi ya, di mana salah satunya itu merupakan seorang Ratu Sabu di Kabupaten Indramayu. Secara keseluruhan tersangka yang berhasil diamankan polisi ada 10 orang tersangka. 9 diantaranya adalah laki-laki dan 1 orang perempuan. Di mana barang bukti yang berhasil diamankan polisi yakni sabu seberat 101,69 gram, ganja seberat 1.074 gram, lalu tembakau sintetis sebanyak 718,3 gram, dan obat keras terbatas atau OKT sebanyak 28.529 tablet. Ya. Baik, rekan baik. Dan Tribuners akan kami tampilkan keterangan dari Kapolres Indramayu AKBP M. Lukman Syarif terkait kasus narkotika ini. Berikut selengkapnya. Ya, tersangka perempuan sudah kita amankan ya. Tadi sesuai yang saya sampaikan bahwa ada 10 orang tersangka, 9 laki-laki dan 1 orang perempuan. Semuanya ini adalah para sindikat yang selama ini kita targetkan untuk kita tangkap dan kita ungkap sampai dengan tingkat atas. Sampai saat ini tim masih bergerak untuk mengembangkan daripada apa yang sudah kita laksanakan ungkap perkara saat ini. Modus para pelakunya pasti Pak Kapolres? Modusnya itu ya dia berjualan secara langsung ada, ya, tentunya menggunakan sarana pesan online, ya, perpesanan dan juga menggunakan kurir juga ada, juga melaksanakan dengan modus tempel. Jadi dia menyimpan barang itu di suatu tempat, dia ngontek kepada temannya dan dia ngambil di suatu tempat lah. Ada barang-barang dari mana Pak? Barang-barang dari mana? Barang-barang yang kita amankan ini dari di luar Jawa Barat, ya, dari Bandung, dari Jakarta, dari Cirebon juga ada,
Jadi intinya barang-barang yang ada di wilayah hukum kami ini berasal dari luar daerah. Dari Jawa Barat, kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Pemda NTT wilayah Kabupaten Malaka melakukan operasi amnesti pajak kendaraan bermotor atau PKB, menggandeng jajaran Polsek Wuwiku, wilayah hukum Polres Malaka. Pihaknya berhasil menjaring sejumlah penunggak PKB. Tim juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Malaka untuk memanfaatkan amnesti pajak ini. Dan untuk mengetahui lebih detailnya informasi terkait hal ini, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Pos Kupang, ada Edi Hayong yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Edi. Halo rekan Dia, selamat sore. Ya, bisa Anda informasikan sebenarnya untuk operasi ini akan dilakukan berapa lama, rekan Edi? Baik rekan Dia, dapat saya laporkan bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, maka sumber yang bisa diperoleh adalah salah satunya adalah melalui pajak, dan pajak itu dalam hal ini pajak kendaraan bermotor. Khusus untuk di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, unit pelaksana teknis pendapatan daerah setempat menggandeng pihak kepolisian berkenaan dengan pemberlakuan teks amnesti yang dimana mereka melakukan operasi humanis di lapangan. Kegiatan yang dilakukan ini sudah 2 tahap. Tahap pertama pada Juli sampai 30 September 2021, kemudian diperpanjang kembali sampai tanggal 31 Oktober sesuai dengan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 71 tahun 2001. Demikian ya. Ya. Lalu daerah mana saja yang menjadi sasaran operasi ini, Edi? Baik rekan Dea, adapun sasaran kegiatan operasi ini terutama di pasar-pasar tradisional, juga di jalur-jalur strategis antar kabupaten di Malaka. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 ini, jajaran UPT menerapkan pola jemput bola, di mana mereka turun langsung ke lapangan. Selain melakukan sosialisasi, juga meminta warga yang manakala masih menunggak pajak kendaraan bermotor bisa langsung melakukan pembayaran di tempat operasi. Demikian rekan Dea. Oke, lalu sejauh ini selama operasi sudah dilakukan sudah dilakukan berapa penunggak PKB yang dijaring? Baik rekan Dea, khusus pada operasi yang dilaksanakan jajaran UPT dengan jajaran Polsek Wuwiku beberapa waktu lalu, ada 78 unit kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang berhasil dijaring. Tetapi secara keseluruhan, di mana operasi mulai dari tahap pertama bulan Juli lalu, sejak pemberlakuan teks amnesti sejak tanggal 15 Juli sampai dengan keadaan 22 Oktober tahun 2021, informasi yang saya terima dari jajaran UPT Pemda Malaka bahwa ada 971 unit kendaraan yang berhasil dijaring, dan dari keseluruhan operasi ini penerimaan yang berhasil mereka dapatkan dari data yang saya terima adalah 637.167.710 rupiah. Demikian rekan Dea. Ya, baik. Tribuners, tadi rekan Edi juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Kepala UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka, Clara MF Bano. Berikut keterangan lengkapnya. Oke. Terkait dengan pelaksanaan Pergub nomor 71 tahun 2021 tentang keringanan pajak, maka kami dari UPTD Samsat Malaka bekerja sama dengan pihak Polsek Wuwiku melaksanakan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pembayaran pajak dan memberi kesadaran untuk masyarakat sehingga bisa memanfaatkan waktu yang ada dalam rangka peningkatan penerimaan PAD dalam hal pembayaran pajak kendaraan.
kegiatan ini kami rencanakan untuk terus berlanjut sehingga tidak berhenti sampai di sini pada saat pelaksanaan teks amnesti, tapi ke depan tetap berlanjut untuk memberikan kesadaran sehingga masyarakat lebih berperan dalam rangka membayar pajak kendaraan bermotor. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Misteri hilangnya seorang juragan coklat di Kabupaten Aceh Tenggara akhirnya terungkap. Sebelumnya beredar kabar bahwa juragan coklat bernama Abdul Rashid itu menjadi korban pembegalan yang jasadnya dibuang ke sungai. Namun ternyata itu semua hanya rekayasa Rashid yang tengah terlilit utang. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Asnawi Lui dari Serambi News yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Asnawi. Halo dia. Ya, Asnawi, apakah sudah didapat dari Abdul Rashid ini? Maksud kami sudah ditemukan keberadaannya? Ya, dia di sini dapat kita laporkan saat ini Satreskrim Polres Aceh Tenggara sedang melakukan pencarian terhadap Abdul Rashid yang mana merupakan salah seorang toke atau juragan coklat di Kabupaten Aceh Tenggara yang pada saat terjadinya begal ternyata berhasil diungkap oleh Polres Aceh Tenggara. Begal yang mereka lakukan itu hanyalah direkayasa oleh korban itu sendiri. Nah, hari ini kepolisian sedang mengejar yang diduga keberadaan tersangka yang sudah dikeluarkan daftar pencarian orang, sedang berada di kawasan dataran tinggi Kabupaten Gayo ya di Gayo Luas maksud saya. Ya, lalu selain terlilit hutang ini, apa ada motif lain yang menyebabkan dari Rashid ini melakukan rekayasa tersebut, Asnawi? Untuk saat ini berdasarkan keterangan dari Kapolres Aceh Tenggara AKBP Brahmanti Agus Yono menyatakan bahwa untuk sementara ini keterangan yang mereka himpun hanyalah motif terlilit hutang. Namun hasil pengembangan uang hari ini telah diamankan oleh Polres Aceh Tenggara 60 juta yang diberikan oleh tersangka Abdul Rashid yang saat ini di DPO. Uang itu diberikan pada saat tersangka melakukan rekayasa begal yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 2021 di sebuah perkebunan sawit di Dusun Pangkrapan, Desa Lawi Sumur, Kecamatan Babu Rahma. Asnawi, berarti saat ini, ya? Dari uang 106 juta itu, untuk tersangka sendiri mengamankan uang 103 juta itu, mengamankan uang 43 juta yang dia bawa kabur hingga saat ini. Tersangka Abdul Rashid masih dalam pengejaran yang diduga tempat persembunyian sudah diketahui menggunakan sepeda motor dia. Ya, lalu sudah ada berapa saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus ini? Saksi yang telah diperiksa para kepolisian Polres Aceh Tenggara, yang pertama adalah istri dari Abdul Rashid, kemudian kakak kandung dari istri Abdul Rashid, dan abang ipar dari istri dari abang ipar dari istri Abdul Rashid. Sudah ada 3 yang diperiksa sebagai saksi. Nah, dalam kasus ini, aparat kepolisian Polres Aceh Tenggara akan mengancam. Halo? Iya, silakan dilanjutkan. Ya, dalam kasus ini tersangka yang di DPO Abdul Rashid diancam hukuman maksimal 10 tahun minimal 5 tahun. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis Serambi News untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Siap, makasih sama dia. Tribuners, kami akan jeda sejenak dan akan kembali seusai jeda berikut. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kopernikam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Kenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Kita menuju ke informasi berikutnya. Warga Serang dihebohkan dengan penemuan 2 buah bunga bangkai yang tiba-tiba tumbuh di dekat sebuah makam. Informasi penemuan bunga bangkai itu pertama kali disebarluaskan di sejumlah media sosial seperti WhatsApp, Facebook, hingga Instagram. Dalam video yang beredar, tampak warga berbondong-bondong melihat 2 buah bunga bangkai yang tumbuh di dekat makam.
Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Tajudin. Tajudin, bisa Anda jelaskan mengenai penemuan bunga bangkai di Cikande ini yang sempat membuat geger warga Serang. Kapan ditemukan pertama kalinya dan juga di mana lokasi penemuannya? Baik, rekan Dea. Pada Jumat kemarin sekitar tanggal 22 Oktober 2021, salah satu warga yang beralamatkan di Kampung Bakung Turus, Desa Kamura, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, telah menemukan 2 buah bunga bangkai yang berada di sekitaran pemakaman di area tersebut, di mana 2 bunga ini ditemukan oleh seorang pemuda bernama Kuni. Dia sempat melihat 2 buah bunga tersebut tumbuh di area pemakaman, kemudian diketahui banyak masyarakat sehingga hal itu kemudian heboh dan membuat masyarakat mengupload sebuah video dan mengesernya ke berbagai sosial media dia. Tajudin, lalu terkait tumbuhnya bunga bangkai di sekitar makam tersebut, apakah berdampak dengan apakah ada dampak yang dialami oleh warga sekitar? Baik ya, menurut pengakuan dari salah satu warga bernama Uciri bahwa ketika mengetahui ada 2 bunga bangkai tersebut, sempat dia mengalami mencium bau busuk pada malam hari, dimana ketika dia mengetahui sumbernya ternyata bau busuk tersebut berasal dari bunga bangkai tersebut. Ketika malamnya dia cek lebih dekat dan ternyata di salah satu bunga bangkai yang ada itu nampak banyak sekali lalat yang berkerumun di area bunga tersebut, dan tidak disangka bahwa ketika keesokan harinya bunga tersebut kemudian mekar yang tadinya mengeluarkan bau busuk dan pada pagi harinya ini sudah mekar gitu ya. Oke, lalu bagaimana dengan respons warga sekitar setelah mengetahui ada bunga bangkai tumbuh di perkampungannya? Baik ya, untuk respon dari masyarakat sendiri ketika dia mengetahui bahwa bunga tersebut merupakan bunga bangkai, di mana sebelumnya mereka tidak menyangka bahwa itu merupakan bunga bangkai, dan ketika mengetahui dari salah seorang pekerja bank yang mengetahui bahwa bunga bangkai, mereka sempat kaget lantaran di kampung tersebut tidak pernah ada riwayat tumbuhnya bunga bangkai. Bahkan orang-orang setempat yang usianya cukup tua atau yang lebih dewasa, mereka belum pernah mengetahui adanya bunga bangkai di daerahnya. Dan ketika mengetahui ada 2 bunga bangkai tersebut, mereka kaget dan menjadikan bunga tersebut sekarang dirawat oleh masyarakat setempat, dan dipercaya bahwa bunga tersebut bisa membuat obat kesehatan bagi masyarakat setempat ya. Oke, dan Tribuners, tadi juga rekan Tajudin sudah sempat mewawancarai Ibu Uci, warga setempat di sana ditemukannya bunga bangkai di ini. Berikut keterangan lengkapnya. Ini ditemukannya sejak kapan, Bu? Sejak hari Jumat. Sejak hari Jumat. Pertama siapa yang nemuin, Bu? Kuni. Kuni. Iya, Bapak Kuni. Bapak Kuni. Itu gimana pas ngelihat itu? Nggak tahu sih ya. Pas Ibu sendiri pas taunya? Saya mah itu anak kecil tuh cucu saya. Lihat ke sini, kata saya jamur merah itu mah. Terus pas dilihat? Ya, pas dilihat ini katanya bunga bangkai, mah bunga bangkai. Kemarin itu banyak rame orang ngelihat itu kapan, Bu? Lagi waktu hari Sabtu dong kemarin. Hari Sabtu sampai malam. Ini berarti pada nggak tahu kalau ini bunga bangkai gitu? Nggak tahu. Sebelumnya di sini pernah ada yang nanam bunga bangkai itu gimana? Nggak pernah, nggak ada. Nggak pernah. Juga nggak ada ya. Ini di sini pemakamannya, Bu, atau gimana? Iya, makam itu. Pemakaman itu. Ini pemakaman umum atau keluarga doang? Oh, pemakaman keluarga. Jadi ini tumbuhnya di dekat kuburan gitu ya? Iya. Ini sebelumnya di sini emang banyak rumput atau gimana nih? Pohon-pohonan ya tuh, banyak rumput-rumput itu. Jadi pada nggak tahu kalau ini
bunga bangkai gitu ya. Pas tahu ini bunga bangkai gimana, Bu? Tahu dari tukang ebang kemarin tuh. Katanya bunga bangkai. Ntar katanya pohon ini udah gede, katanya tumbuh rambut, katanya kayak rambut orang katanya. Iya. Pengakuan mengejutkan terlontar dari 4 terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Jilid Pertama, Edi Hermanto, Syarifuddin Dwi Kridayanti, dan Yudi Arminto. Keempat terdakwa kasus dugaan korupsi itu mengaku tidak menyesali perbuatannya. Hal tersebut dikatakan mereka dalam persidangan yang digelar di Kejati Sumsel pada Jumat 22 Oktober 2021. Informasi lengkapnya akan di Nisha dari jurnalis Ripoku yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Nisha. Oke, selamat siang Dea. Palembang melaporkan. Ya Nisha, apakah benar 4 terdakwa kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya ini tidak menyesal atas perbuatan mereka? Iya, benar sekali Dea. Hal itu disampaikan oleh keempat terdakwa dalam persidangan yang digelar Jumat kemarin di Pengadilan Tipikor Palembang. Keempatnya merasa tidak menyesali karena merasa tidak melakukan perbuatan salah dalam kasus dugaan korupsi Masjid Sriwijaya ini. Begitu dia. Lalu bagaimana tanggapan hakim saat itu mendengar pernyataan dari keempat mereka itu? Oke, tanggapan hakim sendiri sangat menyayangkan ya. Hakim itu mengatakan dalam persidangan seharusnya keempat terdakwa ini menyesali perbuatannya. Pasalnya hingga saat ini Masjid Sriwijaya sendiri belum selesai dan belum jadi bangunan yang seperti diharapkan oleh masyarakat Palembang, seperti itu deh. Lalu berarti akan ada sidang lanjutan lagi nantinya. Kapan akan digelar, Nisha? Oke, kalau untuk 4 terdakwa Edi Hermanto, Syarifuddin, Edi Hermanto, Syarifuddin, Dwi Kridayanti, dan Yudi Arminto akan kembali digelar tanggal 29 Oktober 2021 nanti dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum. Seperti itu, Ge. Baik, Tribuners, tadi rekan Nisha juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Roy Riyadi selaku jaksa penuntut umum Kejati Sumsel. Berikut keterangan lengkapnya. Dari keterangan saksi terdakwa tadi, bagaimana Kak? Yang kemudian muncul sama dengan Dwi Kridayanti. Yang pertama kita menanyakan mengenai proses lelang ya. Artinya lelang itu dokumen yang dipersiapkan oleh Berantas pun dokumen yang tidak bisa mereka ketahui kaitan dokumen lelangnya untuk melakukan penawaran. Penawarannya pun tidak melibatkan pihak Media Karya karena berdasarkan bukti dari ini tanda tangan dan dalam KSO itu dilakukan itu di bulan September ketika kontrak sudah dilaksanakan kontrak leasing murah. Terkait nominal yang disebutkan tadi Kak, ada kaitannya nggak dengan terdakwa Edi Hermanto dan Syarifuddin sendiri dalam kasus ini? Ya, nanti kita tanyakan dengan Edi Hermanto dan Syarifuddin. Kalau Syarifuddin ada kaitannya kan itu ada pengeluaran. Jadi prinsipnya pihak Berantas Yudi Arminto dan Dwi Kridayanti mengakui setiap pencatatan yang keluar dari kantor pusat itu tercatat sebagai pengeluaran kantor pusat. Setiap pengeluaran dari proyek tercatat sebagai pengeluaran proyek. Dan itu sesuai dengan dokumen-dokumen yang kita sampaikan dari rekan koran sampai mutasi. Kita beralih ke Kalimantan Barat, Tribuners. 2 anak dilaporkan meninggal dunia lantaran tenggelam saat musibah banjir melanda sejumlah daerah di Melawi pada Sabtu 23 Oktober 2021 lalu. Satu bayi berusia 9 bulan di Desa Baru, Kecamatan Nangapino, nyawanya tak tertolong meski sempat mendapatkan perawatan. Sementara bocah berusia 9 tahun ditemukan meninggal dunia sekira 20 meter dari lokasi jatuhnya korban pada Minggu 24 Oktober. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pontianak, ada Agus Pujianto yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Agus. Halo rekan Dea. Ya, tadi Agus sudah saya sampaikan bahwa ada 2 orang anak di Kabupaten Melawi ini tenggelam dan ditemukan meninggal dunia. Seperti apa kronologinya bisa Anda ceritakan? Baik rekan Dea, bahwa pada Sabtu kemarin ada 2 anak di Kecamatan Nangapino
yang tenggelam dan ditemukan meninggal dunia. Yang pertama itu bayi berusia 11 bulan. Kronologi tenggelamnya yaitu saat bayi tersebut sedang minum susu di dapur. Kemudian oleh abangnya ditinggal sebentar ke depan rumah dan bayi tersebut kemudian jatuh ke bawah, yang saat itu memang kondisi bawah rumah itu sedang tergenang banjir. Bayi tersebut ditemukan sekitar 20 menit setelah kejadian. Nyawanya tidak sempat tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kemudian yang pelajar berusia 9 tahun itu jatuh ke sungai karena sempat memanjat pohon, kemudian terjatuh dan kepalanya membentur kayu. Kemudian pada hari Minggu setelah 2 hari pencarian baru ditemukan sekitar 100 meter dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Ya, lalu untuk kondisi saat ini, hari Senin ini bagaimana kondisi banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang dan Melawi? Baik ya, laporan terkini dari Kabupaten Melawi, saat ini banjir sudah berangsur surut, namun limpasan airnya sudah turun ke Kabupaten Sintang yang saat ini sudah merendam sekitar 20 kelurahan di Kecamatan Sintang, di Kota Sintangnya, dan 8 desa. Kemudian total keseluruhan terdampak banjir itu ada 20.000 di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Ya. Agus, apakah ada imbauan dari aparat setempat untuk masyarakat karena kondisi banjir ini? Baik dia, pihak kepolisian dan juga pemerintah daerah mengimbau agar masyarakat tetap waspada karena banjir diperkirakan masih akan terus naik. Kemudian pemerintah juga mengimbau agar masyarakat segera mengevakuasi segera perabotan rumah, kemudian juga pindah ke tempat yang lebih tinggi, kemudian juga mengantisipasi berbahayanya area listrik di area banjir. Ya. Oke, Tribuners, tadi terkait kejadian banjir ini, rekan Agus juga sudah mewawancarai Babin Kamtib Mas Polsek Nangapinoh Desa Labai Mandiri. Ada Bribka Dadi Setiadi, berikut kami tampilkan keterangan lengkapnya. Di sini saya menjelaskan, kebetulan saya Babin Kamtib Mas Desa Labai Mandiri, Kecamatan Nangapinoh, Kabupaten Melawi, terkait laporan warga adanya warga Desa Labai Mandiri yang tenggelam pada saat itu. Untuk perkembangannya, korban sudah ditemukan sekira jam 12:10 siang tadi, dengan kondisi korban sudah meninggal, yang mana korban ditemukan di dasar korban ditemukan di dalam sungai dengan kedalaman sungai kurang lebih 5-6 meter seperti itu. Oke Pak, kira-kira kapan kejadiannya warga tersebut diketahui tenggelam? Untuk diketahui tenggelam, warga tersebut diketahui pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira jam 11.30, yang mana pada saat itu korban terjatuh dari pohon pada saat mengambil buah di tepi sungai di Sungai Nangapinoh. Untuk identitas korbannya Pak bisa disebutkan? Untuk identitas korban, nama atas nama Gali Saputra, umur 9 tahun, kelahiran di Dusun Lintang Batam, tanggal 21 Desember 2011. Untuk orang tua bernama Dendi dan ibu bernama Episiana. Kita menuju ke Papua, Tribuners. Musibah kebakaran kembali terjadi di wilayah Provinsi Papua Barat. Kali ini amukan si jago merah meluluhlantahkan ratusan lapak pedagang di Pasar Wosi, dekat halte Pasar Wosi, tepatnya di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat pada Minggu 24 Oktober malam kemarin. Barisan Pemadam Kebakaran atau BPK di Kabupaten Manokwari langsung turun melakukan pemadaman dibantu warga dan pemilik lapak. Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Asyari Raharusun yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Safwan. Rekan Safwan? Halo dia, ya. Safwan, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologi kejadian kebakaran ini bisa melanda Pasar Wosi di Manokwari? Iya,
Baik, Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwa kebakaran terjadi pada sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Kebakaran tersebut dia berasal dari arus pendek listrik yang diduga menjadi pemicu kebakaran tersebut. Dia mulai terbakar di wilayah wilayah ruko yang berada di dekat tempat sampah yang mana ada sejumlah ruko yang memang sangat rentan untuk terjadi kebakaran di wilayah tersebut. Terus karena akses di situ lumayan sempit dan lain-lain, sehingga menyulitkan para petugas untuk melakukan pemadaman sehingga api dengan cepat untuk merambat ke lokasi lain di Pasar Wosi sendiri. Ya. Oke. Berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, berapa total kerugian kira-kira yang timbul pasca kejadian kebakaran ini? Ya, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kapolres Manokwari, dugaan sementara untuk kerugian diprediksi sekitar 5 miliar, begitu dia. Dan sejauh ini, Sowan, langkah apa yang sudah dilakukan pihak kepolisian setempat dan juga bagaimana sikap Pemda Manokwari pasca kejadian kebakaran di pasar ini? Ya, pasca kejadian kebakaran semalam, kepolisian dalam hal ini Polres Manokwari dan dibantu oleh Polda Papua Barat telah mengerahkan sejumlah tim untuk melakukan investigasi terkait dengan kronologi kejadian tersebut dan mencari saksi-saksi untuk melengkapi keterangan pasca kejadian semalam. Sementara untuk tanggapan dari pemerintah daerah sendiri, menurut wawancara kami dengan Bapak Bupati Kabupaten Manokwari tadi, bahwa beliau menyampaikan bahwa ada sejumlah persoalan, salah satunya yakni bangunan-bangunan liar yang tak berizin berdiri kokoh di sekitar ruas jalan lingkar Pasar Wosi sendiri, sehingga menyebabkan kebakaran yang melanda di Pasar Wosi sendiri dan masuk ke wilayah bangunan-bangunan lain yang ada di dalam pasar yang memang sudah punya izin oleh pemerintah daerah, begitu ya. Baik, Sowan. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kapolres Manokwari, AKBP Dadang, dan juga Kapolda Papua Barat. Ada Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Berikut selengkapnya. Oke, terima kasih sebelumnya. Malam ini sekitar jam 9.30 mulai timbulnya api dan laporan tentang kebakaran di Pasar Wosi. Di pasar ini pertama kali kejadiannya sekitar setengah 10 tadi itu terjadi di pojok belakang, los belakang, tetapi sekarang masih dalam proses penyelidikan dari tim identifikasi penyebab aslinya. Adapun daripada permasalahan kebakaran ini sampai hari ini sekitar jam 1 baru bisa dipadamkan oleh tim gabungan dari pemerintah daerah, BPBD, dan juga dari kepolisian, baik dari Polres maupun Polda Papua Barat, yang memadamkan dengan menggunakan peralatan yang ada. Adapun yang kerugian ataupun yang terbakar, hasil sementara hitungan kami ada loss atau pasar kecil yang menjual atau baju-baju dan pasar lontong atau bongkar itu sekitar 30-an loss, dan untuk ruko ada 8, dan juga pasar yang menjual sembako itu ada sekitar 50 loss atau 50 lapak. Jumlah kerugian sekitar 5M, perkiraan 5M. Untuk laporan korban jiwa? Untuk korban jiwa sampai saat ini kami di TKP dari tadi jam 9 sampai sekarang itu tidak ada.
Cuma memang ada beberapa yang keluarga masih terpisah, itu pun karena situasi gelap. Dan sekarang kami juga dengan masyarakat membantu mencari kemungkinan ada korban jiwa dan lain sebagainya. Harapan kami tidak ada, cuma ada 1-2 yang mungkin belum ketemu karena situasi masih gelap, dan kami tetap menghimbau untuk bisa diketemukan. Kemudian untuk dugaan sementara dugaan kebakaran. Gimana? Dugaan sementara memang kami masih melakukan penyelidikan dari tim identifikasi. Dari informasi pertama itu ada konsleting listrik dari kios yang paling ujung di dekat tumpukan sampah. Tetapi itu pun untuk pembuktiannya nanti setelah dari tim identifikasi akan melakukan olah TKP setelah api benar-benar padam. Saya sengaja untuk datang langsung ke TKP ini ya untuk meyakinkan bahwa apa persoalan utama ataupun masalah yang memang akhirnya terjadi kebakaran. Jadi memang secara saintifik kita juga memang masih menunggu situasi yang reda dulu ya, semuanya sudah padam dulu. Kalau sudah padam nanti baru dari tim Inavis kami, dari tim IDEN kami untuk turun dan menyisir kemungkinan ada lokasi api pertama terjadi, ya toh, lokasi api pertama terjadi di mana. Kalau si keterangan saksi sih di ujung sana dekat tiang listrik, tapi kita lihat nanti karena itu kan kios kosong di situ kan, kita apakah memang itu korsleting atau memang ada sampah yang terbakar sehingga dan waktu itu juga memang kemarin udah anginnya juga keras ya, jadi sehingga itu melahap semua kios, ada beberapa kios. Nah untuk itu saya sudah memberikan atensi kepada para penyidik dalam hal itu Kapolres juga, Kapolres Manokwari untuk betul-betul yakinkan bahwa penyebab kebakaran itu bisa kita temukan karena apa. Dan masalah selanjutnya juga tadi ada Pak Lurah juga ya, saya mudah-mudahan nanti bisa bagaimana dengan bangunan-bangunan yang sudah terbakar itu ya, nanti dari Pemda nanti akan dan untuk bagaimana supaya masyarakat juga para penjual itu juga bisa mungkin ya bisa bisa memahami tentang persoalan ini dan kita tunggu nanti dari Pemda seperti apa keputusan yang dibuat untuk mereka gitu ya. Dari Papua kita beralih ke Sulawesi Barat. Kota Mamuju dan sekitarnya kembali diguyur hujan deras pada Jumat 22 Oktober 2021 kemarin. Hujan deras mengakibatkan luapan air kembali terjadi di sejumlah ruas jalan. Pantauan Tribun Sulbar.com, Jalan Soekarno-Hatta, perbatasan antara Kelurahan Karema dan Ribuku tergenang air. Genangan air pun mencapai lutut orang dewasa. Kabar selengkapnya dan terkini terkait banjir di Sulbar akan disampaikan rekan kami dari Tribun Sulbar, Fahrun Rahmli yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Fahrun. Ya rekan. Bisa diinformasikan apa sebenarnya penyebab banjir di Kota Mamuju ini? Apakah murni karena hujan deras itu atau ada faktor lain? Ya betul sekali. Adapun penyebab banjir di Kota Mamuju ini itu karena buruknya drainase dan daerah aliran air sungai itu banyak dipenuhi oleh sampah dan aliran air sungai itu sangat dangkal, di mana setiap musim penghujan mengguyur wilayah Kota Mamuju itu akan titik-titik banjir di Kota Mamuju itu akan kembali tergenang karena penyebabnya itu daerah aliran sungai dan drainase yang ada di depan-depan rumah warga itu sangat dangkal. Dan banyak sampah yang menumpuk di aliran air sungai tersebut, seperti itu. Lalu bagaimana dengan tanggapan warga sekitar yang terdampak banjir ini, Fahrun? Ya betul sekali, beragam ketanggapan warga yang datang yang akibat dari banjir itu rumahnya tergenang. Ya sudah lelah dan mengadu kepada pemerintah setempat bahwa masyarakat sudah lelah akibat dari seringnya dikepung banjir. Tercatat di bulan Oktober ini sudah 2 kali banjir melanda di Kabupaten Mamuju. Hingga tadi ini masih terdapat genangan air di beberapa sejumlah titik karena hujan kembali mengguyur Kabupaten Mamuju. Di mana warga pun melaporkan hak keluhan itu ke dinas terkait seperti PUPR dan Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Mamuju. Intinya warga Mamuju sudah lelah dengan keadaan tersebut. Seperti itu. Ya, Fahrun, lalu setelah mendapatkan aduan dari warga terkait banjir ini, bagaimana? Apakah sudah ada langkah yang dilakukan pemerintah?
Ya, betul sekali. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mamuju itu menurunkan 1 unit alat berat untuk menggeruk benda material yang menjadi penyebab aliran air sungai itu dangkal, sehingga dilakukan pengerukan agar jika hujan turun sungai mampu menahan debit air dan tidak merembes lagi ke jalan dan ke rumah warga seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis Tribun Sulbar, Fahrun Ramli atas laporan Anda dari Mamuju. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kita beralih ke informasi berikutnya. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, pada Senin 25 Oktober 2021 dini hari. Kecelakaan yang melibatkan 2 sepeda motor ini memakan korban seorang anak kecil dan 2 orang dewasa. Dugaan sementara 2 sepeda motor tersebut melaju kencang sehingga tidak dapat terhindar dari kecelakaan. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis kami dari Tribun Medan, Alif, yang kini sudah siap dengan laporan lengkapnya. Halo Alif. Halo Dea. Alif, bisa Anda informasikan berdasarkan pantauan Anda di lapangan bagaimana keterangan saksi di TKP? Ya, terima kasih Dea. Dari keterangan saksi di lapangan bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada sekitar pukul 00.30 dini hari, di mana 2 sepeda motor melaju kencang dari arah berlawanan, Dea, sehingga terjadi tabrakan adu kambing, seperti itu bahasa dari sini, Dea. Ya, Alif, lalu apakah Anda sudah mendapatkan informasi hasil olah TKP yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, bahwasanya kendaraan yang dikendarai oleh Aldi yang mengenakan Honda Yamaha Vision melaju terlalu kencang dan mengambil jalan terlalu kanan, Dea, sehingga tabrakan tidak bisa terhindari. Seperti itu deh ya. Bisa Anda informasikan terkait update dari kondisi korban jiwa ini? Ya, terakhir kali dapat informasi dari korban jiwa bahwasanya saat ini 4 orang deh yang meninggal. Yang sebelumnya kan 3 orang dinyatakan meninggal dunia di tempat. Namun 1 luka-luka. Nah, si Aldi ini sebelumnya korban luka-luka parah dia. Namun setelah di rumah sakit si Aldi meninggal dunia. Seperti itu deh ya. Berarti seluruh yang terlibat kecelakaan ini meninggal dunia atau bagaimana, Alif? Dari kecelakaan ini 1 selamat dia, anak dari Zainal Arifin yang mengendaraan Honda Supra. Jadi seperti ini dia, Zainal Arifin berboncengan dengan 1 keluarga, di mana 1 sepeda motor berboncengan 4 orang. Zainal Arifin bersama istrinya Siti Aisyah. Kemudian di tengah ada anaknya yang bernama Hafiz, korban meninggal, dan yang di depan Aufa sempat selamat, dia hanya mengalami luka ringan. Baik, Tribuners, tadi rekan Alif juga sudah melakukan wawancara bersama Dahrun selaku saksi kejadian kecelakaan ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Tadi kita pas lewat, kita lihat kita tadi jalan. Berapa orang meninggal, Pak? Kalau tadi kita di lapangan, itu kan ada 2 kereta, 2 sepeda motor, 2 anak-anak, dan 1 ibu, 2 laki-laki. Yang anak-anak 1, kita berumur 2 tahun, masih hidup segar. Jadi meninggal 3 orang ya? Yang meninggal sementara yang di lapangan 3. 3 ya? Bapak jadi duluan masih bergerak-gerak dibawa ke rumah sakit duluan tadi. Oh, dari tadi duluan ya Pak ya? Laga kambing nggak Pak? Kereta sama kereta ya? Sementara di tadi laga kambing. Kami masih akan kembali dengan kabar menarik lainnya, Tribuners. Tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Nitang? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Ya. Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kak Nitang? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam. Kembali di live update, kita berlanjut ke informasi berikutnya. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kebakaran tepatnya melanda kawasan pinggir jalan lintas Jambi Sebak Desa Bakung, RT 05, Kecamatan Marosebo pada Minggu 24 Oktober kemarin. Aparat dari TNI Polri membantu pemadaman api yang membakar lahan seluas lebih kurang 4 hektar itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Hasbi Sabirin dari Tribun Jambi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Hasbi. Halo, selamat siang Dea. Hasbi, bisa Anda ceritakan bagaimana kronologis kebakaran lahan itu? Ya, baik. Memang pada Minggu
kemarin itu telah terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, itu tepatnya di Desa Talangbakung, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi. Memang lokasi kebakaran itu tidak jauh dari pinggir jalan lintas Sabak Jambi. Kebakaran itu setidaknya terjadi sekitar 4 hektar lahan kosong, ya, yang mana lahan itu merupakan lahan semak belukar dan sedikit ditumbuhi lahan gambut, begitu ya. Oke, Hasbi, lalu bagaimana tindak lanjut dari pihak kepolisian terkait kejadian kebakaran ini? Ya, baik. Setelah mendapat informasi adanya peristiwa kebakaran hutan dan lahan di sana, pihak kepolisian Polsek Marosebo melakukan pemadaman dan dibantu oleh pihak tim BPBD, pihak TNI dan masyarakat setempat. Awalnya mereka menggunakan alat yang seadanya, namun api itu tidak bisa dikendalikan dengan mudah karena kebakaran itu terlalu luas, sehingga dibantu dengan pemadaman menggunakan helikopter booming dan mobil damkar, sehingga kebakaran itu berhasil dipadamkan oleh pihak Polsek Marosebo sekitar pukul 3 sore. Hingga hari ini pihak dari Polsek Marosebo itu masih melakukan tahap penyelidikan terhadap kronologis terjadinya kebakaran di lahan itu. Mereka juga akan mencari tahu siapa pemilik lahan yang terbakar tersebut, begitu deh ya. Baik, Tribuners, rekan Hasbi juga sudah mewawancarai Ibtu Taroni Zebua selaku Kapolsek Marosebo. Berikut keterangan lengkapnya. Rekan-rekan sedang terjadi kebakaran di Desa Bakung. Seperti yang Anda ketahui, ada sekitar 2-3 hektar yang terbakar, namun sekarang masih kerja keras untuk pemadaman. Ada kawan-kawan dari damkar dan juga waterbombing, helikopter yang hilir mudik untuk mengambil air dan memadamkan api yang masih membara. Doakan agar kami bisa bersama-sama memadamkan api dengan unsur terkait. Terima kasih, selamat. Meski Riau sudah PPKM level 3, namun ternyata swab PCR masih menjadi syarat untuk penerbangan dari Riau. Dan penumpang di Bandara Sultan Syarif Kasim atau SSK-2 Pekanbaru mengaku keberatan dengan kebijakan wajib tes PCR ini. Pasalnya mereka harus mengeluarkan uang hampir setengah juta rupiah untuk bisa menjalani tes PCR di luar biaya tiket pesawat. Detail informasinya akan disampaikan oleh rekan wartawan dari Tribun Pekanbaru. Ada Fernando Sikumbang yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo, Fernando. Iya, Dea. Selamat siang. Fernando, bisa Anda informasikan terkait yang sudah Anda dapatkan di lapangan, apa saja yang dikeluhkan para penumpang soal kewajiban harus tes PCR ini? Oke, Dea, terima kasih. Memang para penumpang masih cukup banyak yang tetap melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat, namun jumlahnya memang mengalami penurunan, Dea. Dan dari para penumpang sudah disampaikan beberapa hal, memang mereka keberatan lantaran jumlah harga dari tes PCR cukup mahal, karena untuk rata-rata untuk tes PCR saja jumlahnya mencapai Rp500.000. Mereka menyayangkan adanya kebijakan tersebut karena jumlah tersebut cukup mahal dan juga rentang waktunya hanya berkisar beberapa hari saja. Lain halnya dengan beberapa waktu lalu masih bisa dalam rentang 1 pekan atau sekitar 3 hari sampai 4 hari. Namun untuk saat ini memang rentang waktu untuk menggunakan hasil dari tes PCR itu sangat singkat, sehingga masyarakat yang merasa buru-buru atau memang hanya melakukan keperluan mendadak untuk melakukan penerbangan, hal itu cukup sulit dilakukan, sehingga sejumlah penumpang mengeluhkan hal tersebut, rekan Dea. Iya, Fernando, berdasarkan pantauan Anda di lapangan, apakah tes PCR ini disediakan di Bandara SSK-2 Pekanbaru atau para penumpang nantinya harus
di luar melakukan tes ini? Oke, rekan dia, memang seperti di hasil pantauan di Bandara SSK 2 Pekanbaru, memang masyarakat mayoritas banyak sudah melakukan tes PCR di luar secara mandiri. Mereka melakukan tes PCR di layanan-layanan kesehatan yang menyediakan tes PCR untuk proses dokumen untuk tambahan dokumen untuk penerbangan. Dan sebagian lagi memang ada yang menggunakan layanan di bandara. Namun untuk di bandara sendiri tidak dibuka oleh pihak layanan kesehatan yang di bawah otoritas bandara. Namun memang ada sejumlah layanan kesehatan dari rumah sakit swasta memang membuka layanan di bandara. Namun memang di bawah pengawasan pihak otoritas bandara dia. Ya. Memang jumlahnya tidak banyak. Dari hasil pantauan kemarin, memang kebanyakan para penumpang melakukan proses tes PCR secara mandiri dibandingkan melakukan tes di bandara. Begitu dia. Ya, Fernando. Lalu bagaimana respon dari pihak Bandara SSK 2 Pekanbaru ini atas keberatan dari sejumlah penumpang dan pantauan Anda di bandara? Apakah terjadi penurunan karena syarat wajib tes PCR ini atau bagaimana? Oke dia, pihak otoritas bandara sendiri, Bandara SSK 2 sendiri sudah menyampaikan bahwa mereka mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat terkait wajib PCR bagi masyarakat yang hendak menggunakan layanan penerbangan dengan pesawat dia. Dan pihak otoritas bandara sendiri sangat mendukung dan mereka memastikan untuk kebijakan tersebut sudah berlangsung sejak tanggal 24 Oktober kemarin ya. Dan mereka memastikan proses penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan berlangsung kondusif karena mayoritas para penumpang sudah mengetahui perihal kebijakan tersebut. Namun memang dari pihak otoritas bandara sendiri mengakui proses penurunan jumlah penumpang ini memang cukup drastis selama pandemi dia. Namun untuk terkait pemberlakuan wajib tes PCR ini, pihak bandara belum bisa berkomentar banyak. Namun mereka mengakui bahwa untuk selama pandemi ini atau selama penerapan PPKM, memang jumlah penumpang yang beraktivitas di bandara tersebut turun drastis dari sekitar 10.000 per harinya, itu turun menjadi 2.500 hingga 3.000 orang penumpang untuk satu harinya. Ya. Jadi memang ada penurunan drastis dibandingkan pada saat aktivitas penerbangan normal. Dan juga untuk jumlah penerbangan mengalami penurunan dia, jadi dari sekitar 80 penerbangan setiap harinya, hanya sekitar 24 penerbangan saat ini setiap harinya. Dan cukup banyak maskapai-maskapai melakukan pembatalan karena memang jumlah penumpang yang tidak mencukupi untuk penerbangan setiap harinya. Begitu dia. Baik, Tribuners, tadi rekan Fernando juga sudah mewawancarai Arif, salah seorang penumpang pesawat. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Sebetulnya memberatkan juga ya, karena pertama masalah biaya kan, yang kedua apalagi waktunya kan, itu kan rata-rata sekitar 24 jam ya kan, jadi kalau ada yang keluar mendadak atau apa tuh udah waktunya sudah banyak terbuang dengan menunggu PCR itu. Kalau untuk antigennya mungkin jauh lebih efisien. Oke, Pak. Harapannya gimana nih Pak dengan adanya PCR nih? Memang kita nggak PCR lagi atau cukup vaksin itu atau gimana Pak? Ya harusnya sih ya minimal sudah ke antigen lah ya, karena kan masalah vaksin kan sudah tercapai kan, dan kita juga ada indikasi ya penurunan angka yang terinfeksi kan sudah menurun ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah bisa mengubah peraturannya untuk cukup minimal di antigen aja. Oke Pak. Terima kasih. Iya Pak. Wali Kota Manado Andre Anggo memimpin apel kesiapsiagaan terpadu dalam rangka antisipasi bencana yang bertempat di lapangan Mako Polresta Manado pada Senin hari ini 25 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Manado membawakan sambutan untuk para personil yang akan bertugas.
Untuk mengetahui lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan dari Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo Fistel. Halo Dea. Dalam kesempatan kali ini, dari mana saja pihak yang hadir dalam apel tersebut? Ya, makasih Dea. Yang hadir dalam apel kesiapsiagaan ini dari Forkopimda, TNI, Polri, dari Kejaksaan, dan dari pengadilan dari Forkopimda Kota Manado. Hadir juga kepala dinas dari pemerintah Kota Manado. Itu terlihat ada kepala dinas kesehatan, Kaban BPBD, dan dari Basarnas. Selain itu hadir juga dari para personil dari berbagai instansi TNI, AU, AL, AD, Basarnas, BPBD, Pol PP. Di situ lengkap dengan kendaraan mereka masing-masing. Kendaraan yang bisa dikata siap tempur jika terjadi bencana. Demikian dia. Berdasarkan pantauan Anda tadi, Fistel, bisa digambarkan jalannya apel kesiapsiagaan bencana alam itu? Ya, sebelum Wali Kota Manado Bapak Andre Angu tiba di lokasi, memang para personil dari berbagai instansi sudah menunggu kedatangan Bapak Wali Kota dan disambut secara langsung oleh Kapolresta Manado, Kompol Elvianus Lauli, dan juga jajaran dari Forkopimda Kota Manado. Dan setelah selesai memimpin apel kesiapsiagaan ini, acara kegiatan berjalan dengan baik. Demikian dia. Fistel, lalu saat sambutan tadi, ada pesan apa yang disampaikan Wali Kota kepada para personil yang hadir? Ya, dalam sambutan Wali Kota Kota Manado, Bapak Andre Angu mengistilahkan sebagai pemain bola, di mana pemain bola yang profesional sudah tahu kemana arah bolanya dan dia sudah siap menunggu di situ. Nah, dengan gambaran yang disampaikan oleh Wali Kota ini, Wali Kota berharap prinsip seperti itu bisa dibawa oleh para personil yang dipersiapkan untuk kesiapsiagaan ini, karena menurutnya jika para personil mengikuti prinsip dari pemain bola ini, memang menurut Wali Kota bencana tidak ada manusia yang mengetahuinya, tapi setidaknya para personil bisa mengantisipasi masalah-masalah atau bencana-bencana yang bisa terjadi di Kota Manado. Demikian sambutan dari Bapak Wali Kota, rekan dia. Baik, terima kasih rekan Fistel Mukuan untuk laporan Anda dari Manado. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat, Tribuners. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto 2 kali masuk ke dalam gorong-gorong yang diduga dibuat pada zaman Belanda dahulu. Dengan menggunakan sepatu boots, kemudian helm, Bima Arya masuk ke dalam gorong-gorong dengan didampingi oleh tim dari PUPR Kota Bogor. Dari hasil observasi di dalam gorong-gorong, Bima menyebut saluran tersebut memiliki satu kesatuan dengan titik yang berada di Jalan Nyi Raja Permas. Dan informasi terkait hal ini akan disampaikan selengkapnya oleh rekan Lingga Arfian dari Tribun Bogor yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Lingga. Iya, Dea. Rekan Lingga, berdasarkan informasi yang sudah Anda dapat, bagaimana bisa Anda informasikan kelanjutan penelusuran gorong-gorong yang diduga dibangun pada zaman Belanda ini? Iya Dea dan rekan-rekan Tribuners, peninjauan kedua kalinya penemuan gorong-gorong yang diduga dibangun pada zaman Belanda oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto ini merupakan kelanjutan dari adanya penemuan saluran air yang merupakan diduga dibangun ketika pada zaman Belanda. Penemuan tersebut awalnya ditemukan di sekitar Jalan Nyi Raja Permas, Simpang LMA Salmun. Ketika itu petugas dari PUPR Kota Bogor menemukan adanya sebuah bangunan berbentuk setengah lingkaran yang diduga dibangun pada zaman Belanda. Kemudian ketika itu selanjutnya petugas PUPR membangun sebuah bak kontrol ataupun untuk suplai oksigen gitu ketika adanya peneliti ataupun petugas yang melakukan penelusuran ke dalam. Bak kontrol tersebut dibangun di sekitar depo
stasiun Bogor yang kemarin juga ditinjau oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang langsung masuk ke dalam gorong-gorong untuk mengetahui pasti apa saja yang ada di dalam gorong-gorong tersebut dan berapa luasannya, sehingga nantinya akan ada kebijakan lanjutan terkait penemuan bangunan tersebut. Dea. Iya, lalu Lingga, saat Bima Arya masuk ke dalam gorong-gorong itu langsung ya, bisa diinformasikan apa yang Wali Kota Bogor ini lihat saat masuk ke gorong-gorong itu? Iya, Dea, berbeda dengan saluran air yang awalnya dimasuki oleh Wali Kota Bogor ketika di Jalan Nyiraja Permas. Di area depo stasiun ini, Wali Kota Bogor menemukan sebuah ruangan segi 4 yang ukurannya cukup besar ya, karena ukurannya seperti setinggi orang dewasa yang bisa berdiri tegak di dalam gorong-gorong tersebut. Selain itu juga lebarnya pun cukup lebar. Sementara itu di dalam terdapat sebuah bangunan yang seperti konstruksi dari batu kali, kemudian bata merah, dan juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melihat ada sebuah rel panjang di dalam, namun sampai saat ini belum bisa ditelusuri karena masih tertutup oleh sedimentasi bebatuan dan sampah. Untuk selanjutnya untuk penelusuran selanjutnya oleh arkeolog ataupun dari peneliti Universitas Pakuan akan ditelusuri lebih lanjut dengan melakukan pengerukan sedimentasi di area sekitar, sehingga nanti akan bisa dicari tahu gitu kemana saluran ini lanjutannya, dan selanjutnya juga kebijakan-kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah Kota Bogor terkait dengan saluran tersebut. Seperti itu, Dea. Baik, Tribuners, tadi rekan Lingga juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Bogor Bima Arya. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Saya menerima laporan dari dinas, update dari kerja tim. Tim ini kan bareng-bareng ya, ada UMPAK, ada Bogor History gitu ya, yang koordinasi juga dengan Balai Arkeologi. Ternyata setelah ditelusuri lagi ada ruang-ruang yang lebih panjang, yang lebih besar lagi gitu. Dan saya tadi turun melihat konstruksinya sama, bahannya sama, materialnya sama. Nah, ini bagian dari titik-titik yang sudah ditemukan sebelumnya, dan saya masih menunggu lanjutan hasil kajian dari tim di lapangan ini. Akhir bulan tentu kita bisa lihat hasilnya seperti apa, rekomendasi seperti apa. Ya kira-kira gitu aja pesan saya. Pak, rencana jangka pendeknya Pak, apakah mau difungsikan kembali atau dijadikan seperti apa? Ya sebetulnya kalau bisa difungsikan kembali itu bagus sekali, tapi kan secara teknis apakah semuanya masih kuat gitu, karena ada beberapa titik itu sudah runtuh, sudah ketutup gitu ya. Nah itu kan mempengaruhi desain keseluruhan. Nah kita lihat kajian dari tim seperti apa, apakah bisa difungsikan semuanya, karena kan ini juga pekerjaan yang tidak mudah. Ini kan meneruskan galian itu harus dari bangun titik baru, lubang baru, bukan menelusuri dari bawah gitu. Ya perlu ada konsekuensi perencanaan pembiayaan lagi. Ya, tapi nanti ya, hasil rekomendasi itu kan kita koordinasikan juga kepada kementerian terkait lah ya. Barangkali bisa juga didukung bersama-sama ke depannya seperti apa. Ya opsinya tadi revitalisasi lagi, difungsikan lagi. Kedua ya cukup dijaga, diberikan penanda gitu. Ya, seperti itu opsinya. Beralih ke Sulawesi Tenggara, Tribuners. Panitia Jamaah Haji Angkatan 2019 bersama Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir menggelar halal bihalal memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Zahra Syariah Kendari, berlokasi di Jalan Edi Sabara, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandunga, Kota Kendari, pada Minggu 24 Oktober 2021 kemarin. Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir juga sempat meneteskan air mata saat datang ke kegiatan itu. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun News Ultra, ada Husni Hussein yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Husni. Ya, halo rekan Dea, selamat siang. Ya, bisa Anda ceritakan apa sebenarnya yang membuat suasana haru ini hingga Wali Kota Kendari saat datang ini juga ikut meneteskan air mata? Ya, baik ya, dapat saya laporkan bahwa memang kemarin panitia jamaah haji angkatan 2019 atau kloter
23 Kota Kendari menggelar halal bihalal bersama Wali Kota Kendari yaitu Zulkarnain Kadir. Nah, pada saat kegiatan berlangsung, suasana haru terbendung pada saat kegiatan. Juga turut ikut terlihat Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir meneteskan air mata. Nah, seperti yang dikatakannya pada saat wawancara seusai kegiatan tersebut, Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir mengatakan ia meneteskan air mata karena memang ia mengingat pada masa-masa saat ia melaksanakan jamaah haji bersama sang istri di Tanah Suci Mekah bersama para rombongan jamaah haji klaster 23. Nah, ini ungkapannya berdasarkan seperti reuni seperti itu, rekan Dea. Kemudian akhirnya suasana pun menjadi haru karena memang selama pada saat Wali Kota Kendari bersama sang istri melaksanakan jamaah haji bersama rombongan klaster 23 Kota Kendari ini, barulah ini pertama kalinya Wali Kota Kendari bertemu dengan para alumni jamaah haji ini, rekan Dea. Ya, Husni, lalu seusai lama tidak bertemu ini, bagaimana respons dari jamaah? Akhirnya bisa reuni bersama. Ya, rekan Dea, memang pada saat Wali Kota Kendari hadir pada pelaksanaan kegiatan kemarin itu, sorak-sorakan dari jamaah haji itu sangat terasa pada saat Wali Kota Kendari tiba di lokasi. Kemudian pada saat dan rekan Dia juga dapat saya laporkan bahwa memang bukan hanya Wali Kota Kendari yang meneteskan air mata pada saat kegiatan halal bihalal sekaligus memperingati Maulid Nabi itu, namun juga seluruh dari para jamaah dan panitia pelaksana juga ikut terbuai haru dalam kegiatan kemarin. Rekan Dia. Baik, Tribuners, terkait kegiatan ini, rekan Husni juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Kebetulan saya berangkat 2019 yang lalu bersama Kloter 23 dan baru hari ini saya bisa hadir lagi di acara kekeluargaan ini ya. Jadi makanya bisa sampai seperti ini keharuannya. Harapannya sih mudah-mudahan ini jamaah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update selanjutnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.